sekarang udah siang, kalian belajar lagi. Maka kita perlu adanya refresh. Ya, refresh dulu ya. Oke, kita refresh dulu. Nah, sini. Dulu kita mulai. Lupa itu, absen dulu. Oke, Bu, anu dulu kehadiran kalian. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Olia Rahmi, Rizkiana, dengan Yuda. Tidak tahu, Bu. Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan. Ikut perlombaan. Iya. Yang ada. Nah, untuk hari ini ya, berarti ada beberapa yang tidak hadir karena ada keperluan. Gimana perasaan kalian hari ini? Sangat baik. Walaupun tadi sholat bahagia. Ada yang merasa sedih? Tidak. bahagia, Bu. Bahagia. Ayo kau. Oke, nah sebelum kita mulai, kita lihat dulu ya kesepakatan kelas kita apa. Maksudnya, nah ini kita ingat lagi ya, kesepakatan kelas kita adalah apa? Tepat waktu, apa? Kemudian Penjelasan guru. apa lagi? Terus Berdoa sebelum belajar. Lagi Adil terhadap teman. Saling menghargai kenyataan. Oke, ini adalah kesepakatan kelas kita dan ini juga sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oke, nah nih kira-kira perasaan kalian pada saat cerah gerah ini gimana? Yang mana kalian? bagus. Enam. Awal enam, Bu. Ya siapa yang punya nomor 6? Yo, kami bawa. Apa perasaannya? Ini nomor 3, Bu. Nomor 3. Ya, coba berdiri nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Iya, kenapa? Dengan nomor 3 Mas. Bu, apa sih bawahnya, Mas? Aku satu per 5. Kami 6 kok. Hah? Nomor? Nomor 5. Itu lagi sedih tuh. Yang lagi sedih. Satu per 3, Bu. Mana satu per 3? Oh iya. Kau udah salah. 12. Nah, itu perasaan kalian dapat ya. Ini itu kalau 4, Bu. Nah, oke. Nah, untuk refresh otak dulu kita ada nih ya. Manfaat dari otak ini untuk meningkatkan daya ingat, konsentrasi ya, dan refleksi. Oke, kita lihat. Silakan kalian nanti mengikuti apa yang ada di sini. Yuk, kita mulai. Silakan. Kita coba nanti ya. Ya. Ini manfaat senam otak ya. Biar penyakit lupa. Ada yang lupa sini? Dah. Mana Albert, mana Albert? Nah, itu nih kayaknya. Ya semua. Coba ada sini. Benar nih Albert, yang benar. Ikuti. Nomor 2. Bisa. Nah, ayo, balai-balai. Nah. Salah.
Api bunyi. Sini dulu. Kan. Sebentar deh, senang ya tuh. Lanjut ya. Oke, nah, materi kita hari ini adalah tentang apa? Sistem ekonomi. Pelajaran sebelumnya apa? Ada yang tentang apa? Yang kemarin? Yang kemarin tentang apa? Iya, tentang bangsa Indonesia. Sekarang adalah kita lanjutkan ke sistem ekonomi. Oke, nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa menjelaskan pengertian sistem ekonomi, menyebutkan ciri-ciri sistem ekonomi, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri sistem ekonomi, menganalisis kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi itu seperti apa. Baik nanti dari video, kemudian ada dari gambar, bahan ajar lainnya ya. Nah, di sini menurut kalian ada yang tahu tentang sistem ekonomi itu apa? Ada yang tahu tentang sistem ekonomi? Ya? Ada? Mana tentang sistem ekonomi? Ada? Ayo benar? Sistem ekonomi ada? Yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tak ada. Ekonomi. Tidak ya? Yang lain? Ada lagi? Apa itu sistem ekonomi? Suatu cara atau pengaturan? Ya? Dewi? Mengatur? Oke. Nah, jenis-jenis sistem ekonomi ada berapa? Masih ingat? Ada yang pernah tahu sistem ekonomi yang ada di sini? Ayo, sistem ekonomi apa? Ada yang tahu? Pernah dengar ya sistem ekonomi? Ayo, sistem ekonomi apa? Sistem ekonomi apa? Sistem ekonomi campuran. Oke, sistem ekonomi campuran. Apa lagi? Tradisional. Iya, tradisional. Ada lagi? Liberal. Liberal. Oke, ada berapa jenis sistem ekonomi yang kalian ketahui? 4. Ada 4. Oke, satu. Apa lagi? Satu tadi sistem ekonomi campuran. Komando. Liberal. Komando. Tradisional. Yang keempat Komando. Ya, mantap. Ayo, apa itu pertanyaannya? Itu adalah baik. Untuk itu kalian lihat dulu, simak ya videonya. Silakan kalian simak nanti apa yang kalian dapatkan. Suaranya. Wah, akhirnya sampai juga di Indonesia. Negara tercintaku ini. Setelah kamu kamu pasti bertanya-tanya, kalau negara kita ini mengalami sistem ekonomi yang pluralis. Sistem atau campuran dari keduanya. Oh, aku ingat. Buku ekonomi di Indonesia. Buku menerangkan menggunakan buku ekonomi kelas 10 karangan Nur Cahyaning Tias. Di buku ini dikatakan bahwa Indonesia itu memakai sistem ekonomi Pancasila loh. Sistem ini memiliki karakter unik yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Kamu tahu kan? 45 ayat 1 sampai 4. Nah, karakteristik sistem ekonomi Pancasila itu mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 sampai 4 ini loh. Guruku menerangkan bahwa bunyi ayatnya seperti ini.
Di ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian negara itu disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Ayat 2 menyebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Sedangkan ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Terakhir di ayat 4 disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjadi keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Landasan-landasan perekonomian inilah yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan ekonomi. Ada dua pengusaha yang sedang melakukan penandatanganan kontrak. Pengusaha pada ini, kerjasama lebih penting dibanding persaingan, karena persaingan yang tidak sehat akan menyebabkan monopoli. Kamu bisa lihat, semua orang di sana sedang bergotong royong membersihkan pantai. Kegiatan ini dilakukan untuk membuat pantai lebih bersih, sehingga menarik wisatawan datang. Mereka menerapkan dasar kekeluargaan dan gotong royong agar tercapai kemakmuran bersama. Nah, itulah nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh perekonomian di negara kita. Sekarang kamu sudah tahu kan sistem ekonomi di negara kita? Sampai di sini dulu ya perjalanan kita melihat berbagai sistem ekonomi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Oke, nah itu adalah video tentang sistem ekonomi. Apa yang sudah kalian amati dari hasil video tadi? Ada? Ayo, apa yang kalian sudah dapatkan? Apa? Sistem ekonomi Indonesia yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar ayat 23 ayat 1 sampai 4. Jadi ekonomi itu ada dalam Undang-Undang Dasar 5. Oke, tepuk tangan. Ada lagi penambahkan? Tidak ada? Oke, cukup ya. Nah, sekarang sudah kalian sudah ibu bentuk kelompok berdasarkan hasil kesiapan kalian ya untuk melakukan diskusi nanti ya. Ini ada kelompok dan sudah ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan di LKPD itu, lihat buka. Nah, ya ibu bagi nanti kelompoknya ya. Ini ya berdasarkan hasil dari kesiapan belajar kalian, maka ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok A, ya di situ coba lihat di LKPD kalian kelompok A. Berdasarkan gambar, kalian analisis kebaikan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. Oke, kalian kelompok A. Ini kalian kelompok B itu adalah berdasarkan gambar untuk menentukan ciri-ciri sistem ekonomi dari gambar yang ada. Oke. Dan kemudian ini adalah kelompok C. Sekarang ada juga saya. Nah, di situ kalian untuk menjelaskan pengertian dari jenis-jenis sistem ekonomi yang ada gambar ini. Hanya jenis-jenis sistemnya apa, menjelaskan pengertiannya, kemudian negara apa yang mana. Nah, kalian silakan nanti hasilnya itu terserah dalam bentuk apa gitu ya. Boleh dalam bentuk PPT, video atau apapun meme gitu ya, terserah kalian untuk membuatnya sesuai dengan kesukaan kalian. Ya, silahkan kalian untuk melakukan kerja. Silakan pakai HP-nya. Boleh kalian menggunakan aplikasi apa aja terserah. Canva boleh. Sudah ada ibu kirim. Silakan.
Dan untuk mencarinya, kalian bisa akses baik itu lewat internet atau dari buku, boleh ya. Sudah, silakan ambil HP-nya, udah ada nya. Ini mana HP-nya? Kalian mau dalam bentuk apa? Map atau gimana? Tulisan aja? Tulisan boleh nih, bagi. Nanti kalian buat di sini aja, tulis. Kertas ya. Serang dalam bentuk awan apa? Lagi. Oh, misalnya buat satu kertas nih. Iya. Kalian apa tadi? Awan. Kami yang A. Ya, yang A kan? Berdasarkan gambar analisis kebaikan sistem ekonomi liberal apa kelemahannya? Sudah dibagi berapa? Selesai dari ada 4 kan? Nah, itu ada berapa kertasnya? 4 Bu. Iya, 4. Oke, ada lagi? Mau tambah lagi kertasnya? Boleh lah, Bu. Ini kalian dalam bentuk apa anggotnya? Ada bentuknya? Dalam bentuk infografis atau poster. Ini ya, kalian dalam bentuk apa? Ada tulisan aja. Mau apa poster? Banyak. Belum juga. Oke, kalian dalam bentuk poster ya? Ya. Jadi kalian dalam bentuk poster. Ada penghapus ya? Kalau sudah bisa dikirim WA. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas? Woi. Ya silakan ibu kasih sekitar berapa menit ya? 20 menit untuk menyelesaikannya ya. Mau ditulis ya kalian? Menghapus. Memang ditulis tapi kan bikin. Iya, yang ada. Sama komando. Oke, kelompok ini ada masalah? Silahkan kalian setting aja. Buku garisnya ada apa? Ya, waktu tinggal dibagi. Nih, aku ekonomi. Dibagi biar cepat. Pada selanjutnya ini ada tinggal.
kekuatan. Ini linknya ya, bisa kalian akses materinya, bisa lewat link artikel, ada link video, udah ibu kirim lewat WhatsApp ya. Sini enggak. Karena ada masalah dengan kelompok. Ini sudah sampai mana pekerjaannya? Langsung ke sini aja buat. Ini Robert nih, masih tugas nih. Nyantai dia. Oke, gimana anak udah selesai? Oke, udah selesai ya. Ini dan kelompok ini udah selesai ya. Oke, kelompok ini gimana? Udah? Oke, kelompok siapa dulu yang mau presentasikan? Kelompok Wiwi lah dulu ya. Ya. Oke, silakan Wiwi. Hasilnya dalam bentuk apa Wiwi? Ya, nanti dikirim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin menyampaikan tentang ciri-ciri ekonomi.
ciri-ciri sistem ekonomi. Jadi ciri-ciri sistem ekonomi itu ada terbagi menjadi 4. Pertama yaitu ciri-ciri ekonomi tradisional, kedua sistem ekonomi komando atau terpusat, ketiga sistem ekonomi campuran, dan yang keempat ekonomi pasar atau liberal. Nah, kita masuk ke ciri-ciri ekonomi tradisional. Yang pertama, belum ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Kedua, menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Nah, yang ketiga, jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu dia ciri-ciri ekonomi tradisional. Yang kedua, yaitu ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat. Yang pertama, sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara sehingga hak milik pribadi hampir tidak ada atau tidak diakui. Kedua, tingkat harga dan tingkat bunga ditentukan pemerintah. Yang ketiga, kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat sangat terbatas. Itu ciri-ciri dari sistem ekonomi komando atau terpusat. Yang ketiga, ciri-ciri sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang pertama, sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur swasta secara bebas. Yang kedua, adanya pembagian kelas atau status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau buruh dan yang memiliki modal. Dan yang ketiga, adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Nah, itu dia ciri-ciri sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang terakhir, yaitu ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Ciri-cirinya adalah tataan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan terpusat. Yang kedua, barang, modal, dan sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, adanya peran berimbang antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Nah, itu tadi adalah 4 ciri-ciri sistem ekonomi yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman sekalian ada yang mau bertanya? Bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan. Kami mau bertanya dari kelompok kami ingin bertanya tentang ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Ya, silakan. Yang katanya menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Apakah misalnya nih barter gitu, ayam sama emas gitu, apakah bisa barter atau menggunakan alternatif lain seperti apa gitu, atau jumlah ayamnya ditambah atau emasnya yang dikurangi atau gimana? Ya, sistem ekonomi tradisional bisa menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Bisa seperti itu, tapi harus sesuai dengan harga yang menentukan gitu. Misalnya 20 kilo ayam setara dengan berapa sekian emas. Oke. Apakah sudah pas? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Jadi benarnya bahwa sistem barter itu adalah tadi dibilang temannya ada pertukaran antara barang dan barang. Bisa saja dia sesuai dengan kebutuhan dia sekarang ini seperti apa. Kalau dia membutuhkan ayam, dia ada emas bisa ditukarkan gitu. Jadi sesuailah dengan kebutuhan dia sekarang apa yang mereka inginkan. Hanya tujuan sementara. Oke, itu adalah tradisional. Nah, cukup kita presentasinya sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan lagi ke minggu depan lagi untuk yang kelompok yang belum tampil. Nah, gimana menurut kalian kesimpulan dari materi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Ya, silakan. Ada? Ini atau siapa? Kira-kira apa materi yang sudah kalian dapatkan hari ini?
ekonomi. Ya, buka sistem ekonomi. Apa dia? Ada liberal, ada tradisional, Oke. ada komando, ada campuran. Iya, mantap. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi gimana kalian pembelajaran kita hari ini? Apakah sudah dipahami atau menyenangkan atau gimana? Alhamdulillah. Jadi materi kita cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi. Minggu depan kita akan masuki lagi tahap berikutnya, yaitu masih tetap diskusi kelompok. Kita lanjutkan materi tadi ya. Oke, untuk ketua kelas silakan doa sebelum kita pulang ya. Siap, Bra. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya.